Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa wal mustaqiqu lil hamdi wassana. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'ina ila yaumil jaza. Amma ba'd. Sahabat radioku rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di acara pesantren hatiku dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Sahabat radioku 89,6 FM rahimakumullah, di kesempatan pagi yang cerah dan indah ini kita sudah sampai di bab yang ke-139 dan insya Allah nanti kita sambung juga di bab yang ke-140. Di bab 139 ini kita masih sedikit membahas tentang salam, yaitu babu istihbabis salami idza qama minal majlis wa faraqahu julasa'ahu aw jalisahu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim fa idza arada ay yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang di antara kalian semua berhenti pada suatu majelis, artinya sudah tidak akan masuk ke tempat yang lebih depan lagi. Katakanlah kita hadir di suatu tempat, kemudian di situ sudah banyak orang dan kita masuk ke lokasi, kemudian kita ngambil di tempat misalkan di tengah, dan serta sudah akan duduk, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jadi barangkali ketika kemarin juga di awal-awal sudah kita sampaikan, ketika ini kondisinya sudah dalam bentuk sebuah acara, tentu tidak perlu salam secara keras untuk semua yang hadir di ruangan. Cukup salam di antara orang di kanan kiri, depan belakang kita, saya kira sudah cukup. Dan begitu juga fa idza arada ayyaquma, begitu juga ketika suatu saat kata Rasulullah maka hendaklah mengucapkan salam juga apabila ia hendak berdiri atau meninggalkan majelis, maka hendaklah mengucapkan salam pula setelah ia tegak berdiri. Tidaklah ucapan salam yang pertama, yakni sewaktu mulai datang, itu lebih berhak, yakni lebih perlu dilakukan daripada yang kedua apabila hendak meninggalkan. Artinya dua-duanya ini kemudian menjadi penting. Artinya beginilah, ini adalah bagian dari sebuah etika pergaulan. Jadi kadang-kadang kan bisa timbul persepsi yang tidak baik. Ketika misalkan kita ada duduk, ada 20 orang di satu ruangan, kok tiba-tiba satu berdiri tanpa ngomong apapun gitu saja, kemudian dia pergi, itu bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik. Apalagi ketika kemudian posisi kita sedang berbicara misalkan, kan bisa timbul, ini orang pergi karena apa ini, apa enggak senang dengan saya dan sebagainya. Maka di sana kemudian ada yang namanya disunahkan, dianjurkan untuk salam, mengucapkan salam setidaknya kepada kanan kiri. Akan lebih baik lagi ketika kemudian dia menyampaikan ada tujuan apa kan, sehingga kemudian tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik. Jadi dalam posisi seperti ini, artinya kan posisi di mana kita datang terlambat atau kemudian kita pergi lebih awal, juga di sini tetap kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Tidak berarti hanya ketika kita datang sejak awal atau pulang terakhir, tapi di tengah-tengah suatu majelis, ketika kita datang terlambat pun, cuma kemarin sudah kita singgung, tadi juga di awal sudah saya singgung bahwa salam ini tidak kemudian salam yang sifatnya umum kepada seluruh yang hadir.
Apalagi ketika kemudian acara itu sudah berjalan, cukup salam kepada orang yang paling dekat di kanan, kiri, depan, belakang, barangkali sudah cukup. Begitu juga ketika akan meninggalkan. Sahabat radioku rahimakumullah, kemudian di bab yang 100 ke 140, di sini membahas tentang babul isti'dzani wa adzabihi. Bab membahas tentang minta izin dan adab-adab kesopanannya, etikanya seperti apa. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumahmu sendiri, sehingga kalian semua meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu, yaitu siapapun yang ada di dalam rumah ini. Jadi Islam mengatur juga etika pergaulan di dalam bertetangga atau kita menjadi tamu misalkan ke rumah seseorang. Maka di Al-Quran jelas dikatakan, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan sekali-kali kamu masuk kepada rumah yang bukan rumahmu, berarti rumah orang lain lah. Artinya kita tidak boleh masuk rumah orang lain hatta tasta'nisu, sehingga meminta izin kepada penghuni rumah, pemilik rumah, atau siapapun yang ada di rumah itu. Terkadang kan ada rumah yang ditinggal penghuninya, tetapi di situ ada pembantu yang ditugaskan atau penjaga rumah yang ditugaskan untuk menjaga. Maka harus minta izin kepada pemilik rumah. Yang kedua, wa tusallimu ala ahliha, dan diperintahkan juga untuk membaca salam kepada siapapun yang ada di rumah itu. Jadi ini sering saya sampaikan ini Mas Ansori di beberapa kali pertemuan gitu. Jadi kita cukup bersyukur kita lahir di negara Indonesia ini. Jadi mungkin ini sudah ada sejak Al-Quran juga belum masuk ke Indonesia. Kebiasaan orang masuk rumah orang lain itu minta izin. Kalau di Jawa Tengah ini biasanya menggunakan kula nuwun istilahnya. Kalau di Sunda biasanya sampurasun gitu. Atau setidaknya dengan menggunakan isyarat, ketukan. Ketukan pintu itu kan. Kita tok 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 tok. Itu sebetulnya bagian dari cara minta izin kan. Cara minta izin bagaimana agar kita diizinkan untuk masuk ke rumah seseorang. Tetapi kemudian bahwa Islam juga ternyata selaras dengan apa yang ada di bumi Indonesia ini. Ternyata juga Islam mengajarkan jangan masuk rumah orang lain tanpa izin. Ini tentu sebuah etika atau hubungan sesama manusia yang sangat harus dijaga betul oleh kita sebagai seorang muslim. Tentu ketika Al-Quran memberikan warning kita, memberikan peringatan, memberikan sebuah aturan yang sedemikian rupa, tentu ada hal-hal yang pasti akan berdampak tidak baik ketika kemudian ini tidak kita lakukan. Misalkan kemudian kita masuk rumah orang lain tanpa ketuk pintu, tanpa salam, tanpa minta izin, kita main masuk gitu saja, pasti ada hal-hal yang tidak baik. Pasti ada hal-hal yang setidaknya menimbulkan fitnah. Ini di dalam Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga di surat An-Nur, tapi tadi ayat 27, yang ini ayat 59. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balaghal atfalu minkumul khuluma falyasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jikalau anak-anakmu itu telah sampai ke umur dewasa,
Tadi saya coba cari-cari batasan dewasa ini yang al-hulum itu kurang lebih 10 tahun lah. Bukan berarti dewasa, sudah tua gitu, bukan. Artinya anak ini sudah paham, akal sudah bisa berpikir dan sebagainya. Maka hendaklah mereka meminta izin jikalau hendak masuk ke tempatmu, sebagaimana meminta izinnya orang-orang dahulu, yakni sebagaimana orang-orang dewasa yang lain. Artinya begini Mas Ansori, di dalam rumah kita, karena kita ada suami, ada istri, ada anak, bahkan mungkin ada pembantu juga. Dan kebiasaan kita kan kamar kan dibagi-bagi. Ada kamar tidur utama yang biasa ditempati oleh bapak ibu, kemudian ada kamar untuk anak, dan anak ini biasanya juga disesuaikan. Kalau anaknya 2 ya kita bikin kamar 2, dan nanti ada mungkin kalau punya pembantu atau asisten juga biasanya ada kamar sendiri. Nah, di ayat ini yang dibahas adalah ketika anak kita ternyata sudah berumur lebih dari 10 tahun, maka tidak kemudian bebas begitu saja masuk ke kamar orang tuanya. Nah, walaupun itu masih di rumah sendiri dan anak juga punya hak yang sama, tetapi kemudian Al-Quran juga memberikan batasan-batasan bahwa anak yang berumur sekian ini ketika mau masuk ke kamar orang tuanya, maka harus minta izin kepada orang tuanya. Ya setidaknya tadi dengan salam atau ketuk pintu, atau setidaknya minta izin dengan bahasa-bahasa yang familiar yang biasa kita pakai lah. Begitu juga kita orang tua, ketika masuk ke kamar anak kita yang sudah berumur seperti ini pun, orang tua tidak kemudian main masuk saja, tetapi ya tetap harus setidaknya ketuk pintu. Dan itu saya lakukan Mas Ansori, karena kebetulan anak-anak saya ini kebetulan dua-duanya sudah cukup dewasa. Ada yang lebih dari 15 tahun, ada yang itu saya setiap kali ada kepentingan dengan anak saya, walaupun itu di rumah saya tetap harus ketuk pintu dulu. Setidaknya baca salam, ketuk pintu, siapa tahu anak kita dalam kondisi yang memang agak privasi gitu, nggak ingin dilihat oleh siapapun, mungkin walaupun oleh orang tua kita, orang tuanya sendiri. Sehingga Al-Quran juga memberikan perintah semacam itu, fal yasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablihum. Jadi tetap minta izin walaupun itu anak kita atau itu kepada orang tua kita, tetap Islam mengajarkan bahwa kita harus minta izin. Di sini adalah bagian dari bagaimana etika pergaulan kita, baik tadi dengan orang lain maupun dengan keluarga sendiri. Juga ada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu. Insya Allah nanti kita sambung di beberapa di kesempatan yang sesi kedua, ada beberapa hadis yang mendukung tentang apa yang tadi ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Sahabat radioku rahimakumullah, di sesi yang kedua ini ingin kami sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu salasun fa in udhina laka wa illa farji, muttafaqun alaih. Dari Abi Musa radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meminta izin itu sebanyak 3 kali saja. Maka jikalau diizinkan untukmu maka masuklah, dan jikalau tidak, artinya yakni meminta izin sampai 3 kali tapi tidak ada jawaban, maka kembalilah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di dalam hal tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, kita harus minta izin, kita harus baca salam dan sebagainya. Tetapi di situ juga ada batasan di mana tidak kemudian tanpa batas. Sebab barangkali penghuni rumah ini baru saja istirahat, sehingga ketika kemudian kita katakanlah kalau menggunakan media ketuk pintu atau kemudian menggunakan bel, kita pencet-pencet terus, saya kira justru cukup mengganggu. Maka Rasulullah SAW memberikan batasan. Istidzan ini, meminta izin itu maksimal 3 kali. Jadi kalau kita katakanlah mau pakai ketukan pintu di awal, ketuk 1 kali, kemudian ternyata belum ada jawaban,
2 kali kita ulangi lagi juga belum ada jawaban, 3 kali juga tidak ada jawaban, maka Rasulullah mengatakan, bersabda, maka kembalilah. Atau kalau hari ini misalkan kita menggunakan bel katakanlah, sudah kita pencet 1 kali, kita tunggu beberapa detik, ternyata belum ada jawaban juga, terus kita pencet 1 kali lagi, ternyata tidak ada jawaban juga, ditunggu agak lama lagi, kemudian dipencet yang ketiga dan ditunggu ternyata enggak ada jawaban, maka Rasulullah mengatakan maka kembalilah. Jangan kemudian tanpa batasan kita pencet-pencet terus sampai 70 kali gitu kan. Maka tentu ini tidak baik. Jadi ada batasan di mana al-istidzanu inama ju'ilal istidzan al-istidzanu salasun. Jadi minta izin itu batasan maksimalnya adalah 3 kali. Sebab begini Mas Ansori, saya juga sering lah. Saya sering kadang-kadang kita seharian sudah capek luar biasa. Kegiatan sana sini baru pulang, baru masuk, baru istirahat gitu. Tiba-tiba ada ketukan pintu gitu kan. Ya, katakan dalam posisi seperti ini kadang-kadang dilematis ini. Ya sebagai manusia kita juga ada rasa capek gitu kan. Tapi di sisi lain ini ada orang yang, ada tamu yang datang. Kita kadang-kadang agak bingung dalam posisi seperti ini. Apakah kita kemudian harus menemui tamu dulu atau kemudian memberi tempo waktu agar tamu itu menunggu atau sebagainya. Tentu ini menjadi harus dipahami bersama baik oleh tuan rumah, kita sebagai tuan rumah atau dari sang tamu itu sendiri. Kan tidak etis misalkan Mas Ansori ya ketika walaupun sudah ketuk pintu, tapi kita datang bertamu jam 2 pagi misalkan. Ya ini kan waktu sangat tidak tidak familiar untuk berkunjung kalau jam-jam segitu. Atau mungkin biasanya kan kita tahu lah waktu-waktu di mana orang itu ada yang sifatnya untuk kebutuhan pribadi. Kadang-kadang ada orang kebiasaan yang habis sholat zuhur itu istirahat. Ya mungkin 1 jam, setengah jam ada. Atau mungkin juga kita sebagai seorang muslim ketika mau bertamu ke rumah seorang muslim juga harus tahu waktu juga. Adzan maghrib jam 6, kita jam 6 kurang 5 menit datang bertamu gitu kan. Ini tentu juga waktu yang sangat kurang tepat untuk, walaupun istidzan, walaupun ada minta izin di sana, tetapi juga kita harus mempertimbangkan tentang waktu tadi. Hadis yang kedua, An Sahal bin Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal istidzanu min ajlil basar, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta izin itu diadakan aturannya karena adanya penglihatan atau mengintip. Muttafaqun alaih. Maksudnya adalah bahwa melihat keadaan seseorang dari celah-celah pintu atau dari lubang dinding atau dari apapun itu sebetulnya dilarang. Oleh karena itu hendaklah meminta izin saja jikalau hendak masuk rumah seseorang, yaitu dengan cara mengetuk pintu, menekan bel, baca salam, atau dengan istilah-istilah lain lah yang berlaku di masyarakat untuk bisa minta izin masuk ke rumah orang lain. Tetapi tadi dilarang kita sama sekali ketika kemudian kita mencoba katakanlah mengintip ke dalam. Walaupun mungkin posisi pintu agak terbuka sedikit misalkan, kita juga dilarang untuk kemudian main ngintip saja. Apalagi ketika kemudian buka pintu lebar-lebar, atau kemudian kita kadang-kadang ada orang yang muter ke samping rumah, kemudian ngintip dari pintu samping atau mungkin dari jendela. Ini yang seperti ini sama sekali tidak dibenarkan menurut Rasulullah SAW. Tetap di sana harus istidzan, harus menggunakan istilah minta izin bagaimanapun acara. Hari ini mungkin kita sudah dimanjakan lah oleh teknologi ya. Sebetulnya persoalan-persoalan semacam ini saya kira bisa diminimalisir ketika kemudian misalkan saya mau datang ke rumah Mas Ansori misalkan. Jauh-jauh kita udah kasih kabar dulu via telepon, via WhatsApp atau media komunikasi apa.
Kita ngomong di sana bahwa Mas Ansori nanti jam 4 sore ada waktu luang di rumah apa enggak gitu misalkan. Ketika Mas Ansori jawab, oh ya insya Allah saya ada luang jam 4 ada di rumah. Ini kan bagian dari istidzan juga sebetulnya. Sehingga nanti ketika datang otomatis kita sudah yang Mas Ansori sebagai tuan rumah juga sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan kita sebagai seorang tamu. Dan kita juga sudah datang ke sana juga sudah karena waktunya sudah ada janjian seperti itu. Dan ini saya kira bisa mewakili bagian dari rangkaian istidzan itu sendiri. Walaupun tentu nanti sesampai di rumah Mas Ansori misalkan saya tetap harus ketuk pintu dulu. Tetap harus salam dulu, tidak kemudian main masuk karena tadi sudah ada komunikasi di awal. Jadi tetap ada istidzan. Hadis yang ketiga, An Rib'i al-Khirasi qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadatsana rajulun min Bani Amir annahu sta'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala alij faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istidzan faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhul fasami'ahu ar-rajul faqala assalamu alaikum a'adkhul fa'adina lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Ada sebuah kejadian. Ini diceritakan oleh Rib'i bin Khirasi, katanya, kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani Amir bahwasannya ia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau itu sedang ada di dalam rumah. Kemudian orang itu berkata, adakah saya boleh masuk? A'adkhulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepada khadamnya, kepada pelayan yang ada di rumah Nabi, kamu temui orang yang ada di luar itu, ajarkanlah cara meminta izin kepadanya. Katakanlah kepadanya supaya pertama ia mengucapkan salam. Yang kedua, supaya orang ini berkata, adakah saya boleh masuk? Orang itu kemudian keluar, ini pelayan Nabi ini kemudian keluar menemui tamu ini, kemudian tamu diajari bagaimana etika bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini tahu, kemudian orang ini kemudian membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, adakah saya boleh masuk ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam dan kemudian memberikan izin, dan kemudian ia pun baru masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini sudah sangat jelas bagaimana Nabi memberikan contoh. Tidak serta-merta kemudian Nabi langsung buka pintu, tetapi ada kesempatan di mana Nabi harus memberikan pelajaran terbaik bagaimana etika bertamu ke rumah orang lain. Maka mestinya Nabi bisa langsung keluar sendiri kan. Ketika a'adkhul, kalau dalam bahasa Indonesia kan, bolehkah saya masuk? Mestinya Nabi bisa langsung menjawab. Tapi bukan itu yang ingin dicapai oleh seorang Nabi, karena Nabi punya tugas yaitu tabligh. Maka Nabi sebetulnya Nabi ini memberikan pelajaran bukan hanya pada orang yang baru datang, tetapi kepada pelayan Nabi juga. Tolong kamu keluar, bilang sama tamu di depan, suruh baca salam, kemudian minta izin, adakah saya boleh masuk? Dan itu betul dilakukan. Dan saya kira dari cerita ini ada dua orang yang kemudian mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah SAW. Yang pertama pelayan itu sendiri, yang kedua adalah orang yang datang. Tapi seandainya kemudian tadi Nabi langsung buka pintu saja, mungkin yang dapat pelajaran hanya satu, tamu yang datang. Walaupun kemudian etikanya begini, kalau kamu datang baca salam dulu terus minta izin. Maka Nabi menggunakan cara seperti ini sehingga sekali mendayung 20 terlampaui kan. Sekali melakukan pembelajaran maka dua orang yang mendapatkan ilmu pada saat itu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika kita masuk atau datang bertamu ke rumah siapapun, ada batasan loh Mas Ansori, siapapun di sini tentu terbatas orang muslim kan. Jadi kalau kita bertamu kepada orang yang non muslim, kan kemarin di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ada aturan mainnya seperti apa. Tetapi ketika ini kita datang ke rumah orang muslim, maka sesuai apa yang tadi diperintahkan oleh Nabi, yang pertama adalah baca salam.
Katakanlah kita datang ke rumah, Assalamualaikum gitu. Ketika sudah ada jawaban dari dalam, ada yang kedua, bolehkah saya masuk? Atau setidaknya saya ingin bertamu, bolehkah? Atau seperti itu. Ada bahasa di mana kita minta istidzannya adalah di situ. Istidzannya adalah kita minta izin untuk bertamu, minta izin untuk bisa masuk. Karena gini Mas Ansori, di dalam Islam itu juga ada aturan di mana kita sebagai seorang laki-laki kan tidak boleh begitu saja bertamu ke suatu rumah yang kebetulan di sana hanya ada seorang perempuan misalkan. Apalagi ini perempuan yang masih muda, masih cantik katakanlah. Maka kita kan tidak boleh begitu saja main masuk kan. Atau setidaknya ada aturan di mana boleh bertemu tapi harus ada mahram di mana. Atau kemudian kepentingannya apa, tapi cukup komunikasi di teras atau di depan rumah sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Ada aturan-aturan di mana seperti itu. Jadi istidzan itu dalam rangka seperti itu. Kalau kemudian ternyata di dalam rumah ini ada banyak orang dan kita keperluannya dengan bapaknya misalkan laki-laki sama laki-laki itu no problem, gak ada masalah. Tetapi ketika kita ada kepentingan dengan orang yang lawan jenis, kemudian apalagi bukan mahram, tentu di dalam ajaran Islam ada aturan-aturan yang harus kita taati, aturan-aturan yang harus kita pakai. Satu hadis lagi sama tadi, intinya sama, cuma rawinya beda, tetapi intinya saya mendatangi Nabi SAW, lalu saya masuk padanya dan saya tidak mengucapkan salam. Lalu Nabi SAW bersabda, kembalilah dan ucapkanlah Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Ini kejadian yang berikutnya adalah orang ini langsung masuk ke rumah Rasulullah SAW, kemudian oleh Nabi diperintahkan untuk keluar dulu, kemudian baca salam, kemudian diperintahkan adakah saya boleh masuk? Kesimpulan dari dua hadis ini sama. Kalau yang pertama orangnya masih di luar, suruh minta izin yang benar yaitu dengan cara salam dan istidzan. Dan yang kedua ini orang main masuk aja, oleh Nabi disuruh keluar dulu. Suruh keluar dulu, kemudian suruh baca salam, kemudian minta izin kepada Nabi apakah saya boleh masuk. Intinya yang perlu kita garis bawah itu dua itu. Jadi dalam konteks istidzan, minta izin, setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama baca salam, yang kedua adalah minta izin. Yang ketiga ada batasan di mana istidzan ini maksimal 3 kali. Kalau lebih dari itu sudah, saya kira secara etika sudah tidak dibenarkan. Demikian barangkali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama, semoga hidup kita diberi kesehatan, sehat jasmani rohani, diberi tambahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafina wa dzurrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafina ma yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir Allahumma jamilna bil afiyati was salamati wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'tina min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina al jannata ma'al abrar ya aziz ghafur rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.